Mau berobat? Ke Malaysia aja. Lebih dekat, lebih terjangkau, dan lebih memuaskan. Hai, aku nemu nih di TikTok ada orang komplain masalah ini. Jadi aku mau cerita. Kalau aku belum pernah ke Penang buat operasi, aku nggak bakal tahu pengalaman aku kenapa orang Indonesia pilih ke Penang atau ke Singapura atau Kuala Lumpur. Lagi-lagi viral sebuah poster atau spanduk yang dipasang oleh Kedubes Malaysia sendiri yang ada di Indonesia dengan bertuliskan mau berobat ke Malaysia aja, lebih dekat, lebih terjangkau. Namun kita bisa juga tambahkan lebih berkualitas. Oke, sebelum lanjut video ini jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan subscribe. Oke guys, sebelum kita mulai lebih lanjut video ini, saya meminta maaf atau disclaimer dulu, karena pada dasarnya saya membuat video ini tidak untuk menyudutkan pihak manapun ya. Hanya tujuan saya hanya untuk sharing ya pengalaman dan beberapa pengalaman teman-teman kita atau rakyat Indonesia sendiri yang pernah datang berobat ke Malaysia. Jadi kalau benar-benar dipikir ya, ini fix ya, ini nyata. Kenapa kita hadir bisa membedakan ya, bukan tujuan sebenarnya, bukan tujuan membedakan, hanya untuk memberi inspirasi ya ataupun edukasi terhadap pemerintah kita sendiri. Lagi-lagi saya katakan kepada pemerintah kita sendiri untuk lebih fokus kepada kesehatannya, terutama kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya, bukan malah membuat kabinet-kabinet sehingga beranggotakan 100 lebih orang ya. Makanya rakyat harus dipaksa lagi untuk bayar pajak banyak-banyak untuk gaji menteri-menteri yang dilantik saat ini sekitaran 100 lebih orang. Bayangkan guys, berapa kalau satu orang per bulannya mereka 60-70 juta, jadi satu bulan itu untuk 100 orang itu berapa guys ya. Namun kita skip lah di soal berikut. Kalau mungkin hanya mendengar daripada perkataan-perkataan saya sendiri, kalian mungkin akan lebih mengecam saya sebagai, ada yang mengatakan pengkhianat, ada yang mengatakan juga sebagai pecundang atau apa segalanya. Itu hak kalian. Namun saya akan memberikan beberapa pernyataan-pernyataan yang sangat ya, yang keluar dari mulut rakyat Indonesia sendiri. Bahkan ini terjadi kepada istri salah satu almarhum calon bupati Maluku Utara yang sudah almarhum, yang beberapa hari yang lalu terjadi kecelakaan di speedboat dia ya, yaitu meledak, yaitu almarhum Beni Laus. Beliau adalah salah satu calon kandidat calon gubernur ya untuk Maluku Utara. Jadi di sini ada sesuatu yang sangat menarik buat saya. Kenapa saya mengungkit masalah ini dan mengangkat sebuah video daripada istri beliau? Karena dia mengatakan rumah sakit yang ada di salah satu daerah Indonesia yang dinamakan Taliabo, ya, Taliabo itu di Maluku Utara kayaknya ya, di Maluku Utara. Di sana tidak adanya perlengkapan medis, terutama obat-obatan ataupun dokternya, pelayanannya, sampai dia menangis ya. Dia katakan, wah, kenapa hospital-hospital atau rumah sakit yang ada di Indonesia itu tidak benar-benar diperhatikan, bahwa sedangkan kesehatan itu adalah nomor satu ya. Jadi mungkin saya tidak lagi lama-lama kalian mendengarkan ocehan-ocehan saya. Kita lihat saja video tersebut. Seandainya kamu menang memimpin Taliabo, perhatikan kesehatan mereka. Saya di sini sakit, kebakar, semua obat habis. Bapak, pertolongan pertama tidak punya alat yang memadai, pompa napas dan jantung manual. Hanya ada alat untuk cek detak jantungnya bagaimana. Semua obat habis, saya kesakitan selama
karena tidak adanya 24 jam tapi obat yang ada di ada. dalam rumah sakit. Manusia karena manusia. Bahkan dia dirawat secara Ini rumah manual. sakitnya nggak layak, airportnya nggak ada, semuanya nggak ada. Jangan lupa, seandainya kamu Gimana dengan terpilih, kesehatan? Jadi sangat khawatir ya lanjutkan perjuangan dengan Pak Beni. kesehatan Jangan rakyat diizinkan Pak yang Beni. ada di pedalaman. Ini contohnya. Pak Beni datang untuk lihat masyarakat beliau. Sampai akhirnya begini karena dia pengen lihat semua. Saya udah bilang jangan datang di Taliabu, semuanya terbatas di sana. Tapi Bapak tetap ngotot mau datang, mau lihat, mau ketemu langsung. Ya, semoga almarhum Jangan dan sia-siakan perjuangan. Sudah ibu cuaca nanti benar bisa terbang. Ayo. Makanya guys, banyak atau tidak jarang rakyat Indonesia banyak memilih berobat ke luar negeri, terutama Singapura dan Malaysia sendiri. Jadi kalau mungkin saya akan ceritakan beberapa pengalaman saya pribadi juga yang ada baik di Indonesia atau di kampung saya sendiri ataupun saat di Malaysia. Mungkin kalian tidak terlalu percaya juga ya apa yang saya katakan. Namun saya di sini akan lagi memperlihatkan sebuah video-video yang pernah datang atau berobat ke Malaysia sendiri. Ya, pernyataan-pernyataan ini keluar daripada rakyat Indonesia sendiri. Jom kita saksikan guys. Mau berobat ke Malaysia aja lebih dekat, lebih terjangkau dan lebih memuaskan. Oh. Kurang ini, lebih memuaskan. Iya. Jadi makanya banyak Oke, keluarga-keluarga baik, kita kita, dengarkan ya, tetangga-tetangga guys. kita yang pergi berobat ke luar negeri. Ke luar Kenapa? Lebih murah sedikit, Oke. lebih murah sedikit, Oh, biayanya tapi lagi murah. yang didapatkan banyak bonusnya. Yang Benar, pertama benar. contohnya adalah kepuasan dari hasilnya. Tidak Oke. bolak-balik. Sekali benar, aja kita, benar. 2 kali aja kita ke sana, sudah selesai. Sudah selesai. Ya, Baru benar. sekalian jalan-jalan. Jalan-jalan udah ke luar negeri. Iya Ya. kan? Biaya yang dikeluarkan lebih murah, hasil memuaskan sekalian jalan-jalan. Kalau di Konoha, Konoha. udah Ya, lama juga kita dengar, udah salah mahal. diagnosa. Salah diagnosa, Udah ya begitu benar. nggak merasa bersalah Kebanyakan ya, pula. kebanyakan Diulang, dokter itu bayar pula lagi. salah diagnosa. Nggak ada Ya. wangu, Mereka nggak salah dilayani. guys. Bahkan Baru penyakitnya saya nggak yang lihat ini, yang diagnosa kalau yang ini. warkop di tempat-tempat Aneh ya, tongkrongan, aneh-aneh. distributor obat duduk Jadi bareng dengan kesehatan yang orang saya medis. boleh katakan kesehatan di Indonesia Orang medis itu bukan yang kaliber-kaliber dijadikan kecil sebagai ya. lahan Pahamlah bisnis. kalian. Nanti supaya tidak Jadi ada kenapa alasan mungkin mereka sakit menuntut kepala aku, dikatakan sakit perut kan? ya, Karena mereka nanti sembuh punya perutnya dikatakan lagi komunitas, sakit itu loh, tenggorokan. yang 3 huruf. Nah kayak gitu supaya mereka Jadi gini, mengaut sering kita pundi-pundi lihat mereka uangnya itu duduk kepada bareng rakyat, ngopi, padahal dari kepada kode pesakit etik itu tersebut. tidak bisa. Tapi Jadi kita nanti dengarkan dulu distributor ini. obat ini akan menawarkan, Pak, Bu, pakai dong obatku. Ini nanti gini-gini bonus jalan-jalan ke Eropa ya Pak, Bu. Ya. Tidak peduli obat bagus atau tidak, yang penting saya untung. Ya. Mau pasien itu sekarat, mau tambah sakit itu urusanmu. Kalau bisa kau 10 kali bolak-balik ke tempat. Benar. Bahagia aku, bahagia. Itulah saya katakan, Aku dijadikan bahagia bisnis. melihatmu bolak-balik ke tempatku. Itu kalau di sini, makanya di negara Konoha ini yang dulunya bersosial, yang dulunya untuk mendidik, yang dulunya untuk mencerdaskan, sekarang lebih ke bisnis. Seperti apa yang saya katakan tadi, benar kan? Bisnis. Dijadikan bisnis. Ini bukan saya sendiri ya. Jadi guys, ya itu benar apa yang terjadi di negara kita sendiri. Tanpa kita harus berkomentar ya, tanpa harus kita membela diri. Itu banyak terjadi di negara kita sendiri tentang pelayanan kesehatan. Jadi memang apa yang kita katakan bahwa kesehatan yang ada di Indonesia itu dijadikan sebagai lahan bisnis. Contoh yang dikatakan brother tadi dan saya pun sudah katakan ya. Ketika suatu dokter atau ibu bidan ya, kita pergi di klinik. Ini biasanya kalau di kampung saya itu rumah sakit ada, namun di sana tidak terlalu bahkan di situ dokter atau perawatnya, susternya nggak ada di situ ya, mereka nggak hadir karena banyaknya honorer ya. Honorer ini gajinya seberapa sih? Ya suster di sana itu gajinya sekitaran mungkin 6 bulan ya. Bayangkan 6 bulan guys, mereka mengabdi selama bertahun-tahun. Jadi digaji mereka itu 3 bulan ataupun 6 bulan. Untuk duit Malaysia sekitaran
Rp200 ya, Rp200 itu bayangkan 3 bulan sampai 6 bulan guys. Jadi orang yang mengabdi ke situ mau makan apa, akhirnya mereka pun jadi malas untuk ke sana. Dan biasanya kalau di kampus saya itu mereka ini ke klinik atau apotik yang dibuat oleh salah satu mungkin lulusan kesehatan sendiri ya. Dia mendirikan sebuah apotik ataupun klinik ya, yang di Malaysia disebut klinik persendirian ya. Jadi kita beli obat itu berulang kali ke situ aja, ke situ terus ya. Jadi bisa dikatakan harusnya ya pesakit ini jangan sembuh ya, mau mereka itu jangan sembuh supaya datang terus berobat. Itulah yang terjadi di Indonesia. Namun mungkin kalian belum puas dengan salah satu video tadi. Ini adalah salah satu video juga yang dimana beliau pernah mengantarkan ibunya untuk berobat ke Pulau Pinang dengan layanan yang sangat memuaskan baginya, dan bahkan sekali pergi langsung sembuh guys. Dia beberapa kali berobat ke Indonesia tapi segitu-gitu doang, nggak ada perubahan untuk ibunya. Namun tepat tunggu lama-lama lagi, saya nggak mau lagi banyak berkomentar, kita saksikan video tersebut. Hai, aku nemu ini di TikTok ada orang komplain masalah ini. Jadi aku mau cerita, kalau aku belum pernah ke Pineng buat operasi, aku nggak bakal tahu pengalaman aku kenapa orang Indonesia pilih ke Pineng atau ke Singapura atau Kuala Lumpur. Dulu kecil pernah lah ke Singapura, cuma cek-cek doang tapi nggak operasi gitu, nggak operasi besar lah ya. Aku baru kemarin operasi di tahun 2023 karena aku pertama kali salah operasi. Salah operasi di rumah sakit Semarang loh. Operasi pita suara. Iya, sampai operasi aku sekali tuh sampai habis operasi aku nanahan lah, pokoknya nanahan bengkak sampai sakit banget lah leher aku, sampai aku pikir aku bakal mati gitu lah pokoknya. Iya, kedengaran dari suaranya memang agak lain ya. Dokternya tahu loh aku sakit apa tanpa aku kasih lihat foto. Dia tanya sih, emang kamu ada foto nggak sakit mau apa? Aku bilang aku nggak ada, aku nggak simpen pada saat itu. Emang aku udah simpen ya. Langsung dia kasih tunjuk aku, ini ya sakit kamu ya pasti ya. Dan itu bener loh guys. Langsung aku sama suami aku amazing banget. Iya. Wow, hebat banget bisa tahu tanpa lihat foto, cuman lihat bekas jahitan dan letaknya doang. Kenapa kamu bisa nahan tau nggak? Dokternya tuh nggak bersih operasinya, nggak bersih guys, nggak bersih, jadi jorok gitu guys. Jadi, terus ya kenapa orang Indo itu suka ke dokter di Malaysia tanpa memperlihatkan foto atau ini hanya melihat dari Malaysia sini, itu menghargai waktu pasien menurut aku ya. Kalau ke Indo lu bayangin deh, kalau lu ke rumah sakit tuh ya jam praktek jam 8 lah ditulis lah. Datangnya jam berapa guys? Jam 10. Suka-suka dia lah datang jam berapa, kan dia dokter gitu kan, kita butuh intinya begitu kan, ya nggak sih? Ya nggak sih? Nah kalau di sana tuh enggak guys. Jadi kalau kita jam 9 datang ya, jam praktek jam 9 ya, dia ada jam 9 loh, dan on time. Mereka disiplin. Dan Sabtu itu dia kerja guys, Sabtu dia kerja visit pasien, nggak kayak di Indo. Sabtu libur, bodoh amat pasiennya mau ngapain, ya libur intinya. Pihak rumah sakit di sini nggak ada liburnya ya guys. Di Malaysia itu nggak ada liburnya, mereka nggak ada libur. Nggak bisa ngomong, speechless karena dia harganya murah banget dibandingin Semarang. Ini kejadiannya di Semarang ya, juga. Dokter Semarang aku tuh spesialis loh, profesor sudah tua, ya? Cuman 100 ringgit biayanya. 100 ringgit, jadi kau bayangin 350 ribu ya saja. Pokoknya intinya semua orang Indonesia emang berbondong-bondong ke Pineng. Benar. Nggak tahu kenapa ya, karena emang kenyataannya lebih bagus, lebih murah, lebih pasti, lebih bener, lebih rapih. Nih, ini jahitannya bagus banget nih. Nggak kayak gini nih, kayak jahitan baju guys. Baju aja lebih rapi daripada jahitan leher aku ini. Jadi itu dia guys, alasan kenapa banyak rakyat Indonesia memilih berobat ke Malaysia, terutama di bagian Pineng. Yang pertama itu di Malaysia pada kenyataannya memang ya, karena di sini sangat disiplin waktu, mereka bekerja sangat disiplin waktu, tidak ada hari cutinya, karena sakit itu tidak ada di kalender guys ya. Bayangkan di Indonesia hari Sabtu libur ya, rumah sakit libur. Kalau saja di antara rakyat Indonesia di hari Sabtu itu ada yang sekarat, betul-betul membutuhkan suatu pertolongan medis,
kita harus kemana guys ya, sementara pihak rumah sakit libur. Nah itulah perbedaannya. Di Malaysia mereka tidak ada hari liburnya, mereka terus melayani pasien-pasien yang ingin berobat ya. Bahkan mereka disiplin waktu, kemudian fasilitasnya dan tentang obat-obatnya, kemudian pelayanannya di Malaysia itu sangat dan mereka tidak membeda-bedakan antara rakyat Malaysia sendiri. Bahkan di sini ya saya melihat banyak juga yang daripada pihak mungkin warga negara asing ataupun pekerja-pekerja ilegal yang datang di Malaysia, dokter itu tetap melayani karena mereka merasa mementingkan nyawa ya, bukan soal harus cek dokumen, harus dia punya ini, dia punya uang, tidak. Ketika suatu pasien yang datang ke rumah sakit tersebut, rumah sakit yang ada di Malaysia, mereka tidak akan menanyakan dulu apa-apa, yang penting selamatkan dulu nyawa dia, urusan dokumen ataupun keuangan dia nanti belakangan ya. Bahkan ada pernah terjadi ya, ini di kasus saya pribadi sendiri, yaitu terjadi kepada teman saya sendiri ya. Kebetulan hari itu dia adalah kosongan ya, dan mungkin pada hari itu musibah dia juga saat kami kerja itu dia terkena dengan tong konkret ya. Nasib baik tidak terkena langsung, itu lam daripada krin itu jatuh. Jadi kebetulan dia masih atas. Nasib baik dia berpegang, akan tetapi jatuh ke bawah juga dan terjadi kecelakaan, pecah kepala sini ya, sangat besar di sini. Dan pada hari itu kami pun berpikir mau telepon pihak rumah sakit, ambulans ya, tapi kami juga merasa takut ya, karena pada dasarnya teman saya ini kosongan ya. Jadi saya berpikir itu hari saya mengambil langkah mempercepat krani yang ada atau mandor yang ada di tempat kerja kami itu mengantar kami ke klinik. Namun pihak klinik karena pada saat itu lukanya sangat parah dalam ya, di bagian kepala. Jadi pihak klinik menyarankan untuk pergi ke rumah sakit yang besar ya, hospital yang besar. Jadi di klinik itu hanya dicuci ya, diberikan pertolongan pertama. Kemudian kami diantarkan ke pihak rumah sakit. Jadi di situ karena melihat pasien atau teman saya ini mungkin sudah banyak kehabisan darah ya. Jadi pihak rumah sakit itu tidak menanyakan apa dokumen atau keuangannya dia harus kita menyetor dulu atau kayak gimana. Yang penting nyawa dia terselamatkan dulu ya, dimasukkan di UGD atau unit gawat darurat. Kemudian setelah beberapa jam kemudian setelah dijahit ya, kemudian keluarlah dokternya dan menyatakan alhamdulillah teman Anda sudah selamat. Nanti berkas-berkasnya diisi ya sesuai dokumen ini, yang saya dikasihkan slip satu kertas untuk saya isi dokumen dia, nama dia apa semua. Kemudian saya diwajibkan untuk membayar biaya yang ditanggung oleh pasien. Jadi pada saat itu kalau nggak salah sekitaran 400-an ringgit ya pada saat itu. Jadi jahitannya pada saat itu mungkin sekitaran di dalam ada 12 jahitan, di luar ada 17 jahitan ya di kepala sini. Nasib baik tempurung dia tidak pecah. Jadi akan tetapi biaya itu ditanggung dengan toke saya sendiri ya, toke istilahnya yang punya contraction tersebut. Jadi uang itu dibayar, kemudian selama dia bercuti dia akan dibayar separuh gaji dia ya. Tetap dihitung, umpamanya kalau gaji 100 dia akan dikasih 50 ringgit satu hari selama dia istirahat untuk ini ya, dalam tidak bekerja karena kecelakaan tersebut. Jadi itulah sedikit perbedaan ya. Kenapa saya katakan? Nah, contohnya bisa kita katakan ya, di daerah-daerah terpencil Indonesia ini masih banyak lagi pihak-pihak atau rumah sakit yang tidak layak dipakai, yang sudah tidak layak dipakai ya. Jadi bagaimana nantinya kalau di lingkungan tersebut tidak ada rumah sakit, tidak ada fasilitas yang bagus untuk kesehatan, untuk para pesakit, itu kalau di kampus saya harus lari sejauh naik mobil ya, sekitaran 1 atau 2 jam. Kalau bagus jalannya, itu jalan besar bagus, itu mungkin sekitaran makan waktu 1 jaman
Ya, tapi kalau seperti yang dirasakan sekarang ini, jalan raya di kampung saya itu harus mengambil waktu selama hampir 2 jam perjalanan. Jadi kita mau pertolongan pertama, kebanyakan ini terjadi di kampung saya, benar-benar terjadi. Ketika pesakit dibawa ke rumah sakit atau hospital yang layak, mungkin disebut layak tidaklah, peralatan pun tidak lengkap, di situ pun hanya sebagai pertolongan pertama juga, dia nanti akan diseberangkan di rumah sakit dan akan melalui laut lagi selama 4 jam atau 3 jam untuk pergi ke rumah sakit yang disebut layak. Ya, kebanyakan pesakit-pesakit ini meninggal di tengah jalan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Banyak yang tidak tertolong. Pesakit-pesakit yang ini ya, di kampus saya itu banyak yang tidak tertolong. Jadi saran saya kepada semoga pemerintah kita yang baru ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto, yang terutama memperhatikan tentang fasilitas atau kualitas rumah sakit atau kesehatan di berbagai pelosok, baik itu di pedalaman ataupun jangan hanya membangun rumah sakit mewah yang ada di kota-kota. Ya, sedangkan rakyat di pedalaman-pedalaman itu perlukan juga perawatan atau hospital yang layak untuk dipakai. Jadi jangan hanya membentuk satu kabinet yang banyak, namun gunanya hanya untuk menghabiskan duit rakyat. Ya, jadi mungkin sampai di sini dulu guys ya, apa yang saya ungkapkan. Semoga ini menjadi suatu inspirasi bagi kita negara Indonesia untuk kedepannya lebih maju dan lebih memperhatikan terutama kualitas tentang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Ya, dengan akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.